Apakah Anda pernah alami ya sebagai customer Anda ditelepon oleh sales ya? Selamat pagi Pak Hendra, saya dari perusahaan XYZ atau saya dari perusahaan leasing ABC, saya dari bank ABC, saya ingin minta waktu Anda, boleh Pak? Mungkin 1-2 menit saja atau mungkin paling lama 5 menit saja untuk menjelaskan dan menginformasikan produk kita, menginformasikan kabar baik untuk Anda. Bisa Pak 5 menit saja? Oh, saya sedang sibuk, nanti saja. Oh, kalau gitu Pak, kira-kira kapan bisa ada waktu untuk bisa telepon Bapak? Pernah Anda alami seperti itu? Pastinya pernah ya, saya juga pernah mengalami. Dan biasanya apa yang terjadi? Biasanya kita dikejar-kejar oleh sales ya. Pak, kira-kira bisa waktu yang baik kapan? Apakah Selasa ataupun Rabu Pak yang cocok untuk saya telepon balik? Oh, nanti aja deh, saya sedang ada meeting. Kira-kira minggu depan boleh nggak Pak kita telepon Bapak? Oh, minggu depan juga nanti saya kabarin lagi deh. Selalu kita pending-pending gitu kan. Apalagi kalau kita tahu yang telepon adalah orang sales. Atau dia malah nyebutkan dirinya, Pak, saya sales representative, Pak, saya marketing representative, Pak, saya customer care representative. Kayaknya kalau kita ketemu dengan orang sales representative, ya, aduh, kayaknya di telepon mereka saya mendingan menghindar deh, ya, jujur. Tapi saya sangat appreciate banget ya orang-orang sales yang begitu tahan mental, begitu persistence, begitu kuat gitu kan, terus menghadapi penolakan yang walaupun tidak mudah ya, harus dengan effort, usaha dan sebagainya. Saya acung jempol, saya applause luar biasa. Ya, nah, saya di sini akan jelaskan di dalam video ini tentang sales positioning. Anda pilih yang mana? Anda yang kejar-kejar customer, atau Anda duduk santai, jalan-jalan dengan keluarga sambil nonton TV, customer yang telepon Anda. Anda pilih yang mana? Pasti Anda pilih saya kalau bisa customer yang cari saya. Saya tunggu santai sedang nonton TV atau sedang browsing tertentu ya, lihat YouTube, lihat TikTok dan sebagainya. Customer telepon, Pak, saya bisa minta penawarannya, atau Pak, saya boleh lihat katalognya, saya mau beli produk Bapak. Nah, kita kan lebih maunya begitu ya, customer yang kejar kita. Nah, maka penting tentang sales positioning. Biasanya kalau ada kondisi di mana ya pengalaman misalnya, halo selamat siang Pak, ini dengan Pak Budi. Iya betul Pak Budi, saya dengan Hendra Pak, saya dari sales representative dari perusahaan leasing ABC. Saya boleh minta waktunya sebentar Pak, mungkin 10 menit atau paling lama ya 10 menit Pak, paling 5 menit sampai 10 menit boleh Pak kira-kira? Aduh saya sedang sibuk. Oke Pak, kalau gitu tidak apa-apa, maaf mengganggu ya Pak ya. Boleh kira-kira saya minta waktunya mungkin hari Rabu ataupun hari Kamis siang. Nanti deh saya mungkin kabarin lagi. Oke Pak, nggak apa. Kalau minggu depan kira-kira gimana Pak? Minggu depan juga nanti boleh telepon lagi aja. Kalau memang saya tidak sibuk, saya mungkin angkat. Oke Pak, terima kasih. Mungkin minggu depan saya telepon balik ya Pak ya. Ya, berarti posisi Anda di bawah. Saya Hendra, saya dari perusahaan leasing ABC. Saya adalah sales representative, customer sales representative. Wah, saya akan dihubungi sales nih. Apalagi nih, mau jualan apa nih gitu kan? Berarti Anda di bawah customer posisinya ya, di bawah. Nah, saya harusnya gimana posisinya? Seharusnya saya sejajar dengan customer. Kalau di bawah, ini customer ya biasanya tidak semua, biasanya kurang respect. Dan kita terkesan mengejar-ngejar customer. Pak, kira-kira bisa punya waktunya kapan, Pak? Memang mungkin jawabannya yes and yes ya. Rabu atau Kamis, Jumat atau hari Sabtu, ya Senin atau hari Selasa, yes and yes memang. Tapi terkesan kita seperti desperado, ya, kejar-kejar customer, yang dimana customernya sangat sibuk luar biasa. Kita mau ngejar dia, ayo Pak, kira-kira bisanya kapan Pak? Ya kira-kira waktu kosongnya kapan Pak? Gitu kan? Ya, jadi kita mengejar customer. Nah, saya ajarkan kepada Anda yang paling penting adalah langkah pertama di sini, ya, adalah kita angkat statusnya atau kita angkat positioningnya sehingga saya tidak di bawah customer. Kalau kita, gimana caranya? Kalau kita bilang saya adalah sales representative, marketing representative, customer care representative, itu betul. Mungkin jabatan kita memang sales representative, tapi konotasi sales, nggak tahu kenapa, itu kayaknya di bawah konotasinya. Gitu kan, itu nggak tahu kenapa. Ya, mungkin di negara tertentu tidak seperti itu. Tapi yang saya alami adalah, begitu kita bilang sales, di bawah. Nah, maka kenapa kita pakai sales? Ganti aja kata salesnya. Ya, mungkin kata sales itu yang membuat customer merasa, aduh, saya lebih tinggi posisinya. Tapi kalau saya ganti, ya, yang tidak ada hubungan sama sales, misalnya saya ganti jadi direktur. Wah, director. Tapi kan posisi saya bukan sales, bukan direktur, saya kan sales. Betul.
Tapi saya kan bisa aja nanti kalau saya bagus prestasinya, saya perform, saya bisa jadi direktur kan. Jadi kenapa nggak saya pede aja bilang saya direktur of sales di perusahaan leasing ABC, ya kan? Sekarang bayangkan begini, ya. Begitu Anda ganti kata salesnya jadi direktur, begitu Anda telepon customer, selamat pagi Pak Budi, ya saya dengan Hendra Pak, saya direktur sales dari perusahaan leasing ABC. Kira-kira Bapak ada waktu sebentar untuk ngobrol? Oh iya, ada apa Pak? Beda, ya kan? Ya begini Pak, kalau tadi Pak, lihat ya yang pertama ya, Pak saya dari sales representative Pak dari perusahaan leasing ABC Pak, saya minta waktunya boleh Pak? Saya sedang sibuk, tapi Pak, saya direktur dari perusahaan leasing ABC Pak, mungkin Bapak ada waktu sebentar 5 menit, saya akan informasikan sesuatu yang penting buat Bapak. Oh iya, ada apa? Tiba-tiba posisinya jadi sama, ya kan? Jadi sama nih. Wah, jadi penting juga buat customer dengerin Anda dengan kata direktur. Ya, itu satu. Kedua, biasanya Anda suka basa-basi. Ya Pak, gimana Pak cuacanya di sana? Gimana Bapak sibuk? Gimana Bapak sehat nggak Pak? Bapak suka nonton bola nggak? Gimana dan sebagainya. Ini kondisi pandemi sedang begini gimana? Ya basa-basi. Basa-basi sih oke kalau menurut saya. Tetapi biasanya basa-basi itu menurut saya cuma sekedar people pleasing. Ya menyenangkan dia lah. Tapi tidak langsung to the point. Jadi kalau menurut saya nomor pertama tadi adalah positioning kita ganti kata salesnya jadi direktur. Salah satunya Anda bisa ganti dari, bisa jadi kata-kata yang lain yang membuat Anda termotivasi. Bisa jadi Anda seorang expert ataupun spesialis dan sebagainya. Bisa juga. Nomor dua, saran saya adalah ganti basa-basinya jadi to the point langsung. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Oke Pak, saya dari direktur perusahaan leasing ABC. Saya ingin menginformasikan sesuatu buat Bapak yang mungkin bisa benefit buat Bapak. Bisa minta waktu sebentar Pak? Oh iya, tentang apa? Begini Pak, Bapak kan di sini, saya di perusahaan leasing ini Pak ya. Jadi saya akan memberikan option untuk Bapak untuk memberikan stream of cash flow dari aset Bapak yang Bapak miliki. Ini pun untuk kemajuan operational base Bapak supaya memperlancar. Kalau Bapak benefit dan tertarik buat Bapak, kita akan continue. Kalau tidak apa-apa. Oh boleh tuh. Oke, pertanyaannya Pak ya, boleh tahu ya Pak, Bapak kira-kira punya aset sekian. Ini kalau saya hitung kira-kira stream of cash flow-nya Bapak bisa dapat sekian. Dan ini bisa approval-nya bisa lebih cepat Pak. Bapak tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut atau Bapak cukup dengan penjelasan saat ini? Saya kayaknya pengen lebih lanjut. Oke, so Bapak kalau lebih lanjut informasinya Pak, Bapak bisa lihat schedule saya ya. Instead of Pak, kira-kira saya bisa hubungi Bapak kapan ya? Apakah Senin, siang, ataukah Selasa pagi? Ya, kita tidak bilang begitu. Justru kita sebutkan, kita juga tidak bilang, Pak kira-kira kapan waktu yang terbaik untuk bisa hubungin Bapak? Nggak bilang begitu. Kita bilang, Pak, kalau Bapak mau tahu bagaimana Bapak bisa lebih tahu tentang bagaimana income Bapak atau cash flow Bapak bisa lebih besar lagi dan potensinya segala macam, saya akan jelaskan lebih detail. Tapi mungkin tidak sekarang karena kita waktunya cuma terbatas ya. Slot kita ada di hari Senin pagi jam 8 sampai jam 9, lalu Selasa siang jam 2 sampai jam 3, atau Rabu pagi jam 10 sampai jam 11. Bapak kira-kira pilih sendiri yang mana yang paling cocok buat Bapak. Oke Pak, kira-kira begitu. Terima kasih ya Pak ya. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Saya. Akhirnya customer yang lihat, oh kalau gitu saya cocokin kayaknya Rabu nih cocok nih. Right? The positioning suddenly change. Ya. Schedule, Anda berikan schedule link. Ya. Jadi biar customer yang akan menentukan waktunya untuk ketemu Anda. Lain sekali. Right? Itu karena positioningnya lain. Nah, maka tips buat Anda adalah kalau saya ya terus-terusan posisi saya masih di bawah, selamanya Anda akan kejar-kejar customer. Tapi kalau Anda ganti positioningnya, ya dengan pada saat Anda sebutkan title-nya, misalnya director, salah satu contoh ya, lalu langsung to the point. Tujuan saya telepon Bapak adalah begini-begini. Maksud saya menelpon Bapak atau maksud saya bertemu dan Bapak adalah ini. Langsung to the point. Tidak perlu basa-basi. Pak, kira-kira cuaca gimana? Pak, kira-kira Bapak ini nggak perlu. Karena customer juga merasa ini orang baru kenal, udah nanya begini-begini juga buat dia, what the heck gitu kan. Nggak penting. Yang penting adalah, oke, maksud Anda telepon saya apa? Tujuannya apa? Langsung to the point. Nggak usah people pleasing. Ya, ini pengalaman langsung. Oke? Saya lakukan itu dan it works. Lalu pada saat kita berikan jadwal, kita tidak kejar. Pak, kira-kira kapan bisa saya hubungi lagi ya? Senin apakah Selasa? No, Pak, schedule saya ini. Kira-kira yang buat Bapak paling cocok yang mana? Bapak tinggal klik. Ini adalah linknya. Oke, terima kasih Pak. Salam sehat selalu. Take care. So, itu yang saya lakukan. So, saya ganti bukan sales,
tapi I am a closer. Saya seorang closer yang saya tugasnya membantu klien saya untuk bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. I'm not a sales. I'm not pushing my product. No. I'm actually giving you the information. So, if this is benefit to you, then I will explain you better. If this is not benefit to you, it's okay. Kalau ternyata klien itu tidak atau customer itu tidak menghubungi kita, it's okay. Nggak apa-apa. Mungkin dia bukan orang yang tepat untuk target kita. It's okay. Ya. Nah, itu adalah salah satu strategi yang saya lakukan juga dan yang saya ajarkan kepada klien-klien saya, dan saya berikan training khususnya untuk tim sales ya di berbagai perusahaan, di berbagai industri, dan ternyata it works. Dan if you know this, then selling is easy, closing is easy. So, saya Hendra teman, take care, sukses dan salam pengusaha.